Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Statistik Tutorial. Nah, untuk di video kali ini saya ingin membahas bocoran soal-soal TWK untuk tes SKD CPNS tahun 2021, di mana untuk soal-soal bocoran ini merupakan soal-soal langsung dari BKN. Nah, soal-soal ini sudah saya kumpulkan dan kebetulan soal-soal ini merupakan gambaran dari soal-soal yang akan keluar nantinya pada saat kita mengikuti ujian SKD tahun 2021. Nah, tanpa perlu basa-basi kita langsung saja ke soalnya. Jadi saya akan bahas satu persatu. Oke, untuk soal yang pertama, Konferensi Asia Afrika atau yang dikenal KAA dilaksanakan pertama kali di Bandung pada tahun A 1945, B 1955, C 1959, D 1965, dan E 1995. Nah, teman-teman, di sini untuk jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Ya, betul sekali, 1955. Perlu kalian ketahui untuk konferensi Asia Afrika ini dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Bertempat di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat. Nah, konferensi Asia Afrika ini dibuka oleh presiden pertama kita yaitu Soekarno dan dihadiri oleh 29 negara Asia dan Afrika. Itu sekedar untuk informasi kita teman-teman ya, menambah pengetahuan kita. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Soekarno-Hatta diamankan ke Rengas Dengklok atas hasil rapat pemuda yang diselenggarakan di A. Lembaga Bakteriologi, B. Lapangan Ikada, C. Asrama Baperpi, D. Gedung Rengas Dengklok, dan yang E adalah Markas Besar Kompi Peta. Oke, dari soal ini yang ditanyakan itu adalah peristiwa Rengas Dengklok, tapi yang ditanyakan untuk rapat hasil pemuda ini diselenggarakan di mana, seperti itu. Nah, sedikit ya, mungkin perlu kalian ketahui, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan salah satu peristiwa di mana hasil rapat pemuda itu memutuskan agar Soekarno-Hatta ini diasingkan ke Rengas Dengklok. Kenapa mereka harus diasingkan ke Rengas Dengklok ini? Agar Soekarno-Hatta menjauh dari pengaruh Jepang. Karena pengaruh golongan muda ini, ya dari golongan muda ya, mereka ini bersikeras untuk segera Soekarno-Hatta itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kemudian ditolak ya. Pertama ditolak dulu karena merasa ditolak. Jadi golongan muda ini hasilnya akhirnya rapat kembali, rapat yang kedua. Nah, rapat yang kedua ini memutuskan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Nah, salah satu dengan caranya adalah mereka teman-teman ya, diculik seperti itu, bukan juga diculik sih, tapi diamankan ke Rengas Dengklok. Nah, rapat Rengas Dengklok ini untuk mengamankan Presiden Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ini itu dilaksanakan di Asrama Baperpi, teman-teman. Jadi jawaban yang betul di sini adalah jawaban yang nomor C, Asrama Baperpi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Perdana Menteri Sri Lanka yang merupakan salah satu pencetus konferensi Asia Afrika adalah Muh Ali Jinnah, Sir John Kotelawa, C. Jawaharlal Nehru, D. UNU, dan E. Benazir Bhutto. Nah, ini merupakan perwakilan ya. Jadi di konferensi Asia Afrika itu ada beberapa negara yang ikut dan masing-masing diwakili oleh, kalau tidak salah itu Perdana Menteri ya, diwakili oleh Perdana Menteri. Nah, perlu kalian ketahui teman-temannya, konferensi Asia Afrika ini diadakan di Bogor, di mana pada saat itu Indonesia terdiri dari 14 orang. Nah, pada saat itu Indonesia mengundang 5 negara peserta konferensi Kolombo ya. 5 peserta konferensi yaitu Kolombo, India, Sri Lanka, Pakistan, dan yang satu lagi
Birma. Nah, masing-masing dari negara ini memiliki perwakilan. Nah, pada saat itu untuk delegasi India itu dipimpin oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru. Sedangkan delegasi Burma dipimpin oleh Perdana Menteri UNU. Kalau Pakistan dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Ali dan Sri Lanka dipimpin oleh Perdana Menteri Sirjon Kotelawa. Ini perlu kalian ketahui. Nah, dari soal kan yang ditanyakan Perdana Menteri Sri Lanka yang merupakan salah satu pencetus konferensi Asia Afrika adalah, ya betul sekali, jawabannya adalah yang B, Sirjon Kotelawa. Nah, itu dia teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bersihkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. 3. Turunkan harga. Dari ketiga pernyataan di atas adalah isi dari A. Trikora, B. Tritura, C. Tugu Rakyat, D. Dwi Kora, dan yang E adalah Tripitaka. Nah, ini merupakan isi dari, nah teman-teman, jawaban yang betul di sini adalah jawaban yang B, yaitu Tritura. Nah, Tritura itu apa teman-teman? Tritura itu adalah 3 tuntutan rakyat. Nah, 3 tuntutan rakyat ini dikenal dengan yang pertama itu pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kemudian yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat ke dalam gerakan 30 September. Yang ketiga adalah penurunan harga. Jadi jawaban yang betul adalah Dwi Kora. Nah, ini sekedar informasi juga. Ini kan ada Trikora, ada Tritura, ada Tugu Rakyat, ada Dwi Kora, dan Tripitaka. Tripitaka yang perlu kalian ketahui tentang Trikora ya teman-teman. Oke, untuk Trikora ini teman-teman itu berkaitan dengan pembebasan Irian Barat. Sedangkan untuk Tugu Rakyat ini terkait dengan aksi mahasiswa, di mana pada saat itu mahasiswa mengeluarkan pernyataan kritik terhadap pemerintahan Jokowi JK yang berjudul 7 Gugatan Rakyat atau yang dikenal dengan Tugu Rakyat. Nah, kemudian Dwi Kora. Nah, isi Dwi Kora ini merupakan isi dari pidato Presiden Soekarno itu pada tanggal 3 Mei 1964. Nah, isinya itu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, membantu perjuangan revolusioner dari rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Sedangkan untuk Tripitaka itu sendiri, Tripitaka ini merupakan salah satu kitab suci agama Buddha ya, yang ditulis dalam bahasa Pali. Ini berisi tentang ajaran Buddha Gautama. Jadi ini sedikit tentang ulasannya kalau kenapa jawaban yang betul itu adalah yang Tritura. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini terkait dengan pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19 menerapkan tanam paksa di Indonesia. Ini merupakan perwujudan dari A. Belanda berkeinginan memakmurkan masyarakat Jawa, B. Pola perdagangan VOC, C. Kerjasama dengan Belanda, D. Dehumanisi masyarakat Jawa, dan yang E adalah kesombongan Belanda. Jadi teman-teman, di sini ini terkait dengan pemerintahan kolonial Belanda pada abad ke-19. Mereka akan menerapkan tanam paksa di Indonesia. Nah, tanam paksa ini merupakan perwujudan dari apa? Jawaban yang betul adalah jawaban yang D, itu dehumanisi masyarakat Jawa. Kenapa jawabannya yang betul adalah D? Nah, perlu kalian ketahui, di sini kalian harus tahu juga ya, sistem tanam paksa itu kayak gimana ya. Jadi teman-teman, untuk sistem tanam paksa ini adalah sebuah sistem ekonomi yang diterapkan pada zaman itu, pada zaman Hindia Belanda, dengan memaksakan penanaman tanaman produksi yang kemudian diwajibkan untuk dijual kepada penjajah Belanda. Jadi hasil yang kita tanam itu dijual ke Belanda, pemerintahan Belanda.
Nah, ini terjadi itu terutama di Pulau Jawa. Kenapa Jawa? Karena pada saat itu tanahnya ya cocok untuk perkebunan karena memiliki banyak tanah vulkanik yang subur. Nah, sistem ini diterapkan pertama kali oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang menjabat dari tahun 1980 dari tahun 1830 sampai 1833. Nah, akibat diterapkannya sistem tanam paksa bagi Indonesia adalah menimbulkan penderitaan bagi petani, terutama di Jawa. Mereka harus bekerja paksa di perkebunan milik Belanda. Nah, sistem ini membuat produksi lahan petani itu sendiri terbengkalai, teman-teman ya. Jadi penindasan Belanda ini bisa kita anggap sebagai dehumanisasi atau pengingkaran hak asasi manusia. Karena apa? Karena menganggap petani ini hanya dijadikan sebagai pekerja untuk dimanfaatkan demi keuntungan saja. Tanam paksa ini menyebabkan lahan pertanian itu berkurang sebab lahan yang digunakan untuk menanam pangan, misalnya kayak padi, ini dipaksa dipakai untuk menanam tanaman produksi. Akibatnya di Indonesia pada masa sistem tanam paksa sering terjadi kelaparan seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang D, dehuminasi masyarakat Jawa. Oke lah teman-teman, itulah kelima soal terkait bocoran yang mungkin keluar ketika nanti kita mengikuti tes SKD CPNS 2021. Nah, semoga video ini bermanfaat, banyak-banyak latihan teman-teman, dan saya nanti akan sering mengupload video-video bocoran untuk soal-soal SKD CPNS tahun 2021. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.